Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Danira, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia, untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Mugirianto. Baik teman-teman, saya akan memulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia yang memiliki sifat sosial. Pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Lalu saya akan membahas definisi dari bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain pendapat tersebut, Sarwono mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Pada istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kedua definisi itu saling melengkapi. Pada definisi yang pertama, hanya menerangkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik. Sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang digunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Lalu, struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari 1. Penggunaan awalan huruf E. Kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi E. Di sini jelas terlihat terjadi pemendekan kata berupa menghilangkan huruf depan M. Yang kedua, kombinasi huruf K, A, dan G. Kata kagak, bentukan dari kata tidak yang bunyinya tit diganti kak. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan K, huruf vokal I diganti A. Huruf konsonan kedua diganti G, sehingga kata tidak menjadi kagak. Yang ketiga, sisipan huruf E, kata teman, merupakan bentukan dari kata teman, yang huruf vokal A menjadi E. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Lalu, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia.
Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Selain itu, terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul, yaitu dampak negatif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat, akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatif, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua yang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Faktor berkembangnya bahasa gaul. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman atau keluarga. Yang ketiga, ada dari peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagai besar karena disuapi oleh media. Yang keempat, media cetak. Misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Baik teman-teman, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, terdapat kesimpulan yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya, terutama di kalangan remaja. Apabila dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Sarannya, bahasa gaul memiliki dampak positif dan negatif. Tinggal bagaimana kita harus tahu kapan bahasa gaul harus digunakan, ditujukan kepada siapa, dan jangan sampai menutupi eksistensi bahasa Indonesia yang dimana sebagai bahasa resmi kenegaraan
dan lambang dari identitas nasional yang kedudukannya tercantum dalam Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman, saya akhiri sekarang. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.